Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Yuli Trisnaningsih selaku coach, yang saya hormati Pak Arfandi selaku penguji, yang saya hormati Pak Abbas, mentor dari Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih sudah bersedia bergabung. Seluruh unsur ujian telah lengkap. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Coach untuk memimpin jalannya ujian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Abbas selaku mentor, selamat datang dan alhamdulillah kita bisa ketemu di ruangan ini, sempat 1 bulan kita tinggalkan. Kemudian yang saya hormati Pak Arfandi selaku penguji, hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan aktualisasi dari Sri Wahyuni. Untuk itu waktu yang diberikan hanya 10 menit dari sekarang. Silakan Wahyuni untuk share screen ya tentang PPT-nya, kemudian nanti setelah itu langsung ditutup ya, di stop share, kemudian waktu yang diberikan 10 menit sampaikan secara intinya saja. Silahkan Sri. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Arfandi Wihanto, SIP, MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Pak Abbas Tesabonu, selaku mentor dan atasan saya di SDN 11 Bonobogu. Dan yang saya hormati Ibu Insinyur Hajah Yuli Trisnaningsih, selaku coach. Perkenalkan saya Sri Wahyuni SPD NBH 27 unit kerja SDN 11 Bonobogu, jabatan ahli pertama atau guru kelas. Adapun judul saya yaitu meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan metode SAS, pohon literasi dan metode silaba. Latar belakang yaitu membaca adalah sebagai suatu proses berpikir. Membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Oke, tahapan kegiatan aktualisasi saya yang pertama, kegiatan 1, itu saya melakukan konsultasi dengan mentor. Ini berkaitan dengan mata pelatihan akuntabilitas, nilai transparan, kejelasan, dan kepercayaan. Kemudian nasionalisme, nilai kerakyatan, etika publik, nilai terbuka, bersikap hormat dan sopan, kemudian anti korupsi, nilai mandiri dan disiplin. Kemudian pada tanggal 15 sampai 19 November itu saya membuat RPP berkaitan dengan mata pelatihan akuntabilitas, nilai tanggung jawab dan kejelasan, komitmen mutu, nilai efektif dan efisien, kemudian nilai mata pelatihan anti korupsi, nilai mandiri dan kerja keras. Kemudian pada tanggal 20 November itu saya menyediakan atau menyiapkan media reward dan soal pretest. Ini berkaitan dengan mata pelatihan akuntabilitas, nilai tanggung jawab, etika publik, nilai transparansi, komitmen mutu, nilai mutu. Ini adalah bukti pelaksanaan kegiatan yang tadi saya lakukan. Kemudian ini adalah bukti fisik hasil dari kegiatan yang saya lakukan. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN, di mana dalam menyampaikan informasi kepada mentor atau kepala sekolah, saya mengedepankan kepekaan. Oke, ini adalah kegiatan 2, upaya meningkatkan kemampuan membaca dengan melaksanakan pembelajaran dengan metode SAS. Pertama, saya meminta persetujuan dulu atas RPP yang saya buat kepada mentor. Ini berkaitan dengan mata pelatihan akuntabilitas, transparan, dan kepercayaan, di mana saya bersikap terbuka dengan menyampaikan semua apa yang akan saya lakukan dan target yang ingin saya capai kepada mentor. Dan pada saat berkonsultasi dengan mentor ini, saya mencoba untuk membangun kepercayaan mentor kepada saya tentang bagaimana saya akan dapat melakukan kegiatan aktualisasi ini dengan baik. Kemudian etika publik itu nilai hormat dan sopan, di mana saat berkonsultasi dengan mentor, saya bersikap hormat dan sopan, menghargai dan menghormati mentor sebagai atasan saya. Kemudian nasionalisme, nilai kerakyatan, karena saat
berkonsultasi dengan mentor ini, saya menghormati mentor sebagai atasan saya. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2021, itu saya melaksanakan pembelajaran dengan metode SAS. Pembelajaran dengan metode SAS ini, tahap pertama saya berkaitan dengan akuntabilitas, nilai tanggung jawab, dan kejelasan, karena proses pembelajaran yang akan saya lakukan adalah tanggung jawab saya, bagaimana bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, berkaitan dengan nilai kejelasan, karena pada pembelajaran saya memberikan contoh dan gambaran kepada siswa agar pembelajaran atau proses pembelajaran yang dilakukan menjadi jelas kepada siswa. Nasionalisme, nilai memelihara ketertiban, di mana pada proses pembelajaran saya memelihara ketertiban agar pembelajaran menjadi lebih kondusif. Kemudian etika publik, profesionalisme, di mana saya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Komitmen mutu, nilai efektif dan efisien, karena saya melaksanakan pembelajaran ini dengan efektif dan efisien. Kemudian pada tanggal 23 November itu saya memberikan soal pretest bertujuan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana kemampuan siswa sebelum dan sesudah kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan. Berkaitan dengan nilai akuntabilitas, kejelasan target, adil dan merata, di mana saya tidak memilih-milih atau saya memberikan soal ke semua siswa, dan jelas terutama untuk siswa yang harus ditingkatkan kemampuan membacanya. Maaf, kemudian nasionalisme, saya tidak melakukan tindakan diskriminatif, di mana saya dalam pembelajaran itu atau dalam soal pretest itu saya membimbing semua siswa ketika mereka ingin bertanya tentang soal. Kemudian anti korupsi itu nilai peduli. Selanjutnya pada tanggal 24 November saya melaksanakan pembelajaran dengan metode SAS tahap kedua. Pada pembelajaran metode SAS tahap kedua ini saya lakukan dengan cara berbeda, di mana siswa diberikan kartu suku kata, kemudian mereka mencari pasangan katanya, lalu kemudian setelah mereka mendapat atau menemukan pasangannya, itu kemudian mereka presentasikan di depan kelas secara bersama-sama. Berkaitan dengan mata pelatihan akuntabilitas, nilai tanggung jawab, dan kejelasan, di mana saya menjelaskan dulu bagaimana metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nasionalisme, nilai memelihara ketertiban, karena saya memelihara ketertiban dalam pembelajaran agar pembelajaran tetap kondusif. Etika publik, nilai profesionalisme, karena saya menjalankan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian komitmen mutu, nilai efektif dan efisien, karena pembelajaran yang saya laksanakan berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian pada tanggal 26 dan 27, pada tanggal 26 itu saya melakukan persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran dengan metode SAS tahap ketiga, yaitu menyiapkan bahan atau media yang akan digunakan. Kemudian tanggal 27 itu saya melaksanakan pembelajaran dengan metode SAS tahap ketiga, di mana siswa dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian mereka diminta untuk mencari kata yang sesuai dengan golongan kata yang ditentukan pada kelompok mereka. Ini berkaitan dengan mata pelatihan akuntabilitas, nilai tanggung jawab, dan kejelasan, di mana proses pembelajaran yang dilaksanakan adalah tanggung jawab saya, dan saya memberikan gambaran-gambaran atau memberikan gambaran konkret pada saat pembelajaran agar siswa memahami pembelajaran dan metode yang dilakukan. Berkaitan dengan nasionalisme, yaitu memelihara ketertiban, di mana pada saat pembelajaran saya tetap memelihara ketertiban pembelajaran agar tetap kondusif. Kemudian etika publik, profesionalisme, saya menjalankan proses pembelajaran dengan profesional, yaitu sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang saya laksanakan, yaitu upaya meningkatkan kemampuan membaca dengan 3 tahapan SAS.
Kemudian ini adalah keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran dengan pohon literasi dan metode silaba. Pertama pada tanggal 29 dan sampai 1 Desember itu saya menyiapkan media pohon literasi ini berkaitan dengan tahapannya aja ya, tahapan kegiatan ya, tahapan kegiatannya aja. Iya, menyiapkan media pohon literasi. Kemudian tanggal 20 Desember saya melaksanakan pembelajaran dengan media pohon literasi ini. Kemudian pada tanggal 4 Desember saya melakukan lagi pembelajaran dengan metode yang lain, yaitu metode silaba untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu yang masih ada. Kemudian selanjutnya ini adalah dokumentasi kegiatan upaya meningkatkan kemampuan membaca dengan pohon literasi dan metode SAS. Tadi keterkaitan dengan peran ASN yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Selanjutnya kegiatan terakhir adalah kegiatan monitoring dan evaluasi, di mana saya memberi pada tanggal 8 Desember saya memberikan soal post-test kepada siswa. 8 Desember saya adalah kegiatan monitoring pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian pada tanggal 14 Desember saya memberikan pin berbintang sebagai reward kepada siswa yang sudah berupaya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Pada tanggal 9 sampai 13 Desember itu kegiatan saya itu mengevaluasi dan mengolah hasil pretest dan post-test. Dan yang terakhir tanggal 13 Desember 2021 saya menyusun laporan aktualisasi. Ini adalah dokumentasi kegiatan akhir atau monitoring dan mengolah hasil evaluasi yang saya lakukan. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN, karena dalam mengolah data hasil capaian siswa, saya berupaya untuk profesional dalam menentukan hasil capaian secara jujur, hasil capaian siswa secara jujur. Kemudian pelayanan publik, karena evaluasi pembelajaran adalah kegiatan akhir dan pelaksanaan aktualisasi yang bertujuan untuk mengukur berhasil tidaknya meningkatnya kemampuan dan minat membaca permulaan khususnya pada kelas 2. Ini adalah diagram batang perbandingan. Oke. Cukup. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Wahyuni. Selanjutnya, tunggu dulu untuk Wahyuni, mumpung saya ingat ya. Itu untuk tahap kegiatan terakhir menyusun laporan aktualisasi dihilangkan ya, langsung dihapus. Ada tahapan menyusun itu. Jadi menyusun laporan aktualisasi jangan dimasukkan di dalam kegiatan ya, kegiatan maupun tahapan kegiatan ya, dihapus saja ya. Oke, dibuang, pokoknya dibuang menyusun. Karena itu bukti dari pelaksanaan kita ya. Kalau kecuali menyusun laporan monitoring. Nah, maksudnya ini apa dulu? Katanya yang isinya ini apa? Menyusun laporan ini kan? Iya, laporan aktualisasi seperti yang diminta Ibu penguji kemarin. Bukan itu. Kalau menyusun laporan seperti yang kau susun itu nggak boleh dimasukkan. Mungkin laporan laporan monitoring atau laporan hasil dari evaluasimu. Kalau isinya menyusun laporan aktualisasi yang bentuknya laporan yang kita susun ini ya nggak bisa ya. Kalau isinya itu dihapus saja ya, tahapan itu dihapus ya. Oke, terima kasih untuk di Sri Wahyuni ya yang telah memaparkan. Kemudian selanjutnya Pak Abbas, silahkan Pak Abbas untuk memberikan tanggapannya. Pak, suaranya Pak. Suaranya Pak Abbas dinyalakan dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu penguji yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT karena saya 4 kali ini menghadiri untuk mentor pada sekolah saya, karena 2 orang di sekolah saya, alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni
apa yang disampaikan atau yang dipresentasikan pada aktualisasi pada hari ini adalah sesuai dengan program yang akan dilaksanakan di sekolah. Adapun hal ini, keterkaitan dengan ini adalah metode yang dilaksanakan. Inilah metode yang perlu dikembangkan di sekolah. Mengapa Bapak dan Ibu kami mengatakan demikian? Kenyataannya pada saat kegiatan KBM pada saat pandemi ini itu sangat-sangat memprihatinkan, apalagi pada kenaikan kelas. Kurangnya anak belum tahu membaca, alhamdulillah. Dengan adanya pendekatan metode yang dilaksanakan oleh Ibu Sri Wahyuni, dari 22 siswa, tinggal 2 siswa yang belum lancar membaca. Alhamdulillah, dengan kegiatan ini kami berharap kepada Bapak dan Ibu, semoga Ibu Sri Wahyuni ini sukses untuk mengikuti kegiatan Latsar CPNS 2021. Saya kira hanya itu Pak tanggapan kami. Mudah-mudahan kami berdoa Ibu Sri Wahyuni sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abbas. Selanjutnya silakan Pak Fandi selaku penguji. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu mentor, Ibu coach yang saya hormati, Ibu Yuli Trisnaningsih yang masih tetap semangat. Kita harus belajar ini, meneladani semangatnya Ibu Yuli yang tetap semangat, karena include di dalamnya ini semangat dan tanggung jawab. Jadi ini hal-hal internalisasi nilai yang harus kita belajar ya Ibu Sri Wahyuni. Dari mentor juga Pak Abbas T. Sabonu SPD yang walaupun hari Sabtu tapi tetap fokus. Tadi ada 4 anggota, 4 Pak ya? Iya. Nah, luar biasa. Jadi saya kemudian Ibu Sri Wahyuni juga harus belajar semangat dan tanggung jawab sebenarnya. Inilah sebenarnya internalisasi nilai, karena kalau kita bicara keteladanan, kita tidak bicara kata-kata, kita tidak mendengar kata-kata, tetapi melihat tindakan. Nah, ini contoh dari 2 tokoh kita ini, Ibu mentor, Ibu coach, Pak mentor, Pak Abbas, ini harus kita teladani. Bagaimana tanggung jawab ketika menempatkan kepentingan besar itu di atas kepentingan pribadi. Mungkin Pak Abbas ada kesibukan, tapi karena ingat Ibu Sri dan masa depannya, ya beliau mengorbankan kepentingannya. Saya kira ini amal ibadah yang harus kita syukuri dari kedua beliau-beliau ini, ya Ibu Sri. Karena kenapa saya mulai dari ini? Mohon maaf Ibu Coach dan Pak Mentor. Kenapa saya mulai dari nilai-nilai ini? Karena saya lihat pemaparannya, laporan aktualisasinya sudah sangat baik. Saya tidak punya alasan untuk kemudian membongkar, menanyakan. Saya kira sudah sangat baik. Tidak fair juga kita ujian kalau sesuatu yang baik terus kemudian kita buat seakan-akan tidak baik. Yang saya hormati Pak Rahmat juga ya, saya kira Anda termasuk orang yang paling beruntung lah Ibu Sri ya, mendapat coach Ibu Yuli yang menuntunmu, yang kemudian bertanggung jawab sampai saat ini, kemudian juga Pak Abbas. Ini sebenarnya internalisasi nilai yang harusnya kau teladani dan harus kau ingat terus ini ya. Ya, makasih. Ya, saya kira ini baik. Kemudian memang aktualisasimu ini deh, kebetulan saya melakukan monitoring langsung kalau saya tidak salah ya, di sekolahnya Ibu ya. Iya Pak. Ini memang tidak mudah karena dari tidak tahu kemudian diajar sampai tahu. Masalahnya kan belajar membaca ini. Jadi dibutuhkan memang inovasi, kreativitas yang luar biasa. Nah, cuman ada satu mungkin masukan ke Ibu Sri. Ya. Di bab 3-nya itu dimasukkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Abbas T. Sabonu tadi.
tentang progres ketika Anda terapkan aktualisasinya, anak-anaknya jadi luar biasa, jadi punya minat membaca dan ada peningkatan kemampuan membaca, tinggal tersisa berapa, itu saja dimasukkan. Jadi jangan, ini saya selalu ulangi, jangan justru Anda yang menilai diri Anda sendiri. Misalnya aktualisasi saya berhasil dan seterusnya, itu subjektif. Tapi kalau Anda kemudian memakai testimoninya Pak Mentor, Pak Abbas, itu akan makin sempurna menurut saya. Orang akan melihat, oh ini betul-betul objektif ini. Karena yang menilai bukan dirinya, tapi dinilai oleh orang lain. Iya. Sangat baik ya. Kemudian mungkin yang saya mau tanya ke Ibu Sri Wahyuni, setelah proses latsar ini Anda ikuti, kemudian beberapa nilai-nilai yang Anda pahami, menurut Anda di tugas tanggung jawabmu itu, ya kita agak keluar konteks ya, kan tadi kalau capaian pelaksanaan kegiatan saya lihat sudah bagus, semuanya tidak ada yang berubah, kemanfaatan aktualisasimu sudah disampaikan oleh mentormu, kau sudah banyak terbantu ini, mentormu sampaikan dan seterusnya. Jadi kau dimudahkan oleh banyak hal. Kayaknya amal ibadahmu baik ini, karena semuanya tergantung amal ibadah ini. Kalau amal ibadahnya bermasalah, biasanya semuanya akan bermasalah. Kayak Pak Rahmat kan, amal ibadahnya baik, maka rezeki ada-ada saja. Amin. Nah, ya mungkin saya minta penjelasannya Ibu Sri Wahyuni soal beberapa nilai aneka ya. Iya. Dari beberapa tahapan, sejauh mana Anda menerapkan semua nilai-nilai itu? Anda pahami soal nilai-nilai itu dalam tugas pokokmu. Coba jelaskan. Contohnya seperti bagaimana saya bersosialisasi baik di sekolah maupun juga di masyarakat, dan bagaimana saya menghormati para guru-guru senior, terutama atasan saya ini adalah mantan guru saya kemari, jadi maka saya harus menghormati mereka. Itu adalah salah satu nilai, mungkin menghormati mereka, menghargai mereka. Kemudian bagaimana saya menerapkannya ke siswa, yaitu bagaimana mengajarkan ini semua kepada siswa dalam menerapkan nilai-nilai ini juga, menghargai guru-guru dan menghargai teman-temannya di sekolah. Mohon maaf, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira dengan pernyataan ini kan komitmen sebenarnya, tuh komitmen, attitude ya, attitude-mu. Jadi sikapmu itu ditentukan oleh apa yang kau sampaikan. Kau adalah apa yang kau katakan, kan begitu. Karena kadang-kadang memang kita temukan, minta maaf ini Ibu Coach, Pak Evaluator, Pak Mentor, kadang kita temui itu ketika kita lakukan monitoring BKPSDM itu, orang terlalu mendemonstrasikan kecerdasannya. Dia lupa akan sikap perilakunya, kan begitu. Dia kemudian melihat sepele atasannya, melihat sepele rekan kerjanya, mentang-mentang makan kentang, begitu mau menantang, kan begitu. Tapi tidak usah khawatir Pak Abbas, mereka ini kami sudah masukkan nilai-nilai bahwa attitude itu penting, sikap. Ya, Anda boleh pintar, tapi kalau Anda tidak disiplin, tidak menghargai, apa gunanya kecerdasanmu itu? Kau akan mendapat musuh banyak di organisasimu. Jadi sudah pintar, terus sikapnya baik, disiplin, wah luar biasa. Jadi itu yang kita, apalagi masih muda, kalau tidak salah yang paling muda ya, Sri Wahyuni ya. Peserta ya latsar paling muda, ya yang muda mengikuti yang tua. So, karena orang tua itu pernah muda, orang muda tidak pernah tua. Itu bedanya. Begitu ya Pak Mentor? Pak Abbas pernah merasakan usia seperti kita. Kita belum pernah seperti usia Pak Abbas dan Ibu Yuli. Jadi mereka ini sudah banyak makan garam. Kira-kira begitu. Jadi ini nilai-nilai baik ini terus dipertahankan, Dek. Ini minta maaf sekaligus nasihat ini. Terima kasih, Pak. Tinggal beberapa perubahan itu, jadi dirubah di bab 3 sedikit, ditambahkan bukan dirubah. Jadi hapus itu pernyataan sifatnya pribadi, subjektif. Jadi dirubah ke pernyataan orang lain, ke mentor. Buatkan namanya Pak Abbas Tesabonu sebagai mentor yang kemudian dia menguatkan bahwa memang aktualisasimu itu ada kemanfaatannya dia. Kan yang menilai itu harus mentor, bukan dirimu sendiri. Kalau kau menilai kau baik, ya memang tidak ada orang menilai dirinya jelek. Saya kira itu saja mungkin dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf Pak
Pak Mentor, juga Ibu Coach, Pak Rahmat, Pak Abbas, salam hormat untuk semua teman-teman di SDN 11 Monobogu. Tetap semangat, memang SDN-nya ini cukup jauh, cukup lumayan, medannya lumayan Bude, nanti kalau Bude jalan-jalan lumayan. Jadi kira-kira dia kalau tugas di sana, kalau kita usianya 30 bisa terlihat 45. Akan 15 tahun lebih tua dari usia semestinya. Tapi tetap semangat, karena dimanapun kita bekerja, disitulah ladang ibadah kita. Ya Pak, makasih Pak. Karena bahasa bualnya kundia kuituotan. Jadi ini yang kita pilih, ya kita harus amanah di situ. Demikian mungkin, terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Yuli. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Arfandi selaku penguji atas masukan-masukannya. Jadi nanti diperjelas ya, dimasukkan ya di Wahyuni, dan apa yang saya disampaikan tadi juga dihilangkan. Ada beberapa yang harus dihilangkan. Kemudian Pak Abbas, terima kasih yang selama ini menemani Dek Wahyuni dalam aktualisasi nilai-nilai dasar PNS-nya. Nah, untuk Sri Wahyuni sendiri, saya memberikan apresiasi yang positif terhadap pelajaran membaca. Selamat dan sukses selalu ya atas aktualisasinya. Terima kasih telah melaksanakan aktualisasi dengan baik. Kemudian pesan yang tetap melanjutkan ya rencana tindak lanjutnya, kemudian berlanjut terus sampai betul-betul kita menjadi bagian dari supply yang terbaik. Saya kira cukup dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude sudah memimpin jalannya ujian ini. Terima kasih Pak Arfandi atas masukannya, penguatannya atas Ibu Sri Wahyuni. Pak Abbas, terima kasih sudah bersedia hadir Pak. Monobogu ini yang tempat makan durian itu Pak Arfandi? Iya. Betul ya? Iya, betul. Oh iya. Iya. Udah pernah ke sana berarti. Iya. Makasih Pak Pak Mentor, dan dengan berakhirnya sesi ujian ini kita beralih pada peserta terakhir ya. Dengan hormat saya meminta Pak Abbas untuk meninggalkan ruangan ujian ini dan Bu Sri Wahyuni untuk meninggalkan. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.